Dia bawa kan bis ada bis motor main ini kan lagi jadi jualan. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-adhinya wa kuliniyatin suhariya wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila hadrati mu'alif hadal kitab si Muhammad wa syahadati syuhum al-akhir saya merabiru ke Jamil ulama inadiyina khususan ma'adar Ismail Hashim Asaluka karamah wa barakah wa syafa'ari fitarana Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u al-qaswatu bil qalbi wa nisyanul akhirat bi annaka idza amalta aisha at-tawila la tadhkurul mauta wal qabra. Warabi'u, penyakit yang keempat yang ditimbulkan oleh tulul amal. Jadi tulul amal, ada tulul amal, ada himmah. Tulul amal ini terlalu banyak obsesi, cita-cita yang berkaitan hanya sebatas dunia. Tapi ada juga himmah. Himmah mah walaupun bentuknya dunia, tapi urusannya urusan akhirat. Ngebangun pondok biar gede, kan begitu. Biar banyak santri, biar banyak orang yang ngaji, biar banyak orang yang paham agama tuh. Itu himmah namanya, biar bisa syiar agama. Kalau tulul amal, obsesinya hanya sebatas kepuasan, kesenangan dunia. Nah, tulul amal ini melahirkan 4 penyakit. Yang pertama kemarin, kalau kebanyakan obsesi dunia, tarkut ta'at wa kasal, banyak meninggalkan ketaatan, malas diajak berbuat taat. Yang keduanya tarkut taubat, meninggalkan taubat, wa taswifuha, dan mengakhir-akhirkan taubat, ntar baik, masih muda, bahasanya begitu. Yang ketiganya al-khirsu ma'al jam'i alal istigholi gitu, wal istigholi bidunya minal akhirah. Penyakit ketiga yang diakibatkan tulul amal adalah hiris. Hiris itu apa? Kemaruk. Wal istighol, kebangetan sibuk buat ngumpulin urusan dunia minal akhirati, sehingga melupakan urusan akhir. Yang keempat, orang kalau tulul amal baik, obsesinya dunia baik, cariin sekarang mah nggak punya empang kok. Ntar setahun 2 tahun mau beli empang dewek, ternak dewek. Kalau perlu kita yang jadi importir dewek kan, bagai semua pasar gua kuasain 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan. Ntar kalau udah kaya kan dia ilahi. Kalau kemarin mah Honda Jazz digade gitu, besok mah busway yang kita gade kan gitu. Jadi tujuannya begitu, baik. Nah, hati-hati. Ada al-qaswatu bil qalbi, hatinya akan semakin keras. Tuh, orang yang tulul amal hatinya semakin lama semakin keras. Ya kita lihat baik sih di medsos, kegiatan-kegiatan abnai dunia, orang-orang sukses tentang urusan dunia. Timbang begitu doang. Tiap hari postingannya kesenangan, tiap hari nambah budget baru. Lagi rame dunia pengacara tuh, lagi majang-majang berlian, kan? Berliannya 30 miliar. Ya udah kagak inget, apalagi yang beda agama, yang seagama gue pada kagak inget. Udah kosong aku, hatinya keras nisyanul lil akhirati, bahkan bisa membuat lupa akan urusan akhirat. Ya kapan mau ingatnya dia? Di annahu yuqalu qaswatul qalbi min arba'ati asya. Karena memang hati ini keras sebabnya 4 perkara. 1, awaluha batnun mumtaliun. Orang kalau hatinya keras itu penyebabnya, hati-hati Malik. 1, perutnya sering kenyang. Perutnya kagak boleh lapar. Hati-hati. Jadi jangan berlebihan amat. Ya kita makannya dikit sih, tapi sering. Saya KM makan jarang sekali makan, Allah. Perut dipencet dulu, akurin sama jidat. Kalau belum kerasnya sama jidat, belum berat. Hati-hati. Batnun mumtaliun, perut yang kenyang. Ini nggak usah ngomongin halal haram dulu.
Yang halal nih, perut kekenyangan, itu hati keras. Yang keduanya, wasani suhbatu sohibisu, hati kita keras kalau sering berteman sama orang-orang yang berbuat jelek baik. Tuh, nemenin orang yang suka berbuat jelek, keras hati kita. Ya kan ada dongeng apa, bukan ada istilah tukang apa, kalau pengen wangi kudu deket sama tukang minyak. Pasti. Makanya hati-hati pergaulan kita, hati-hati. Kalau kita selamanya di tempat yang begitu baik, tempat sohibisu, orang yang kagak inget pisan nama akhirat, ya kita juga nggak bakalan inget akhirat. Tuh. Oh berarti sekarang udah jangan bergaul dah. Ya, salah. Agak bergaul bener jadi super. Cuman ilmunya ilmu ikan. Tiap hari di laut. Asin kagak? Ya kagak. Ya, jangan ikan laut, ikan empang. Tiap hari berenang mereka kagak pernah kembung kan. Berarti pengaruh luar udah nggak masuk ke dalam diri sendiri. Tuh, begitu. Tapi sehebat-hebatnya kita, kalau emang di situ doang, ke tempat orang baiknya kagak, ya nggak bisa ngomong begitu. Udah nggak bakalan sadar. Suhbatu sohibusu, selalu bersama-sama orang jelek, maka hati kita akan keras. Kalau muka mah nggak ngaruh malik gitu. Kita berteman sama yang jelek, kita ngikut jelek, moal itu. Oh ganteng mah ganteng baik, nggak ngaruh. Makanya kalau disuruh milih, punya bini cakep tapi blow on, sama pinter tapi jelek, pilih yang mana? Hah? Yang cakep tapi blow on, kalau blow on mah bisa dirubah, kalau jelek mah udah begitu batu sohibi wasalisu nisyanu zunubil madiyati, termasuk akan membuat hati seseorang keras ketika dia nisyanu zunubil madiyati, gampang melupakan dosa-dosa masalah. Kudu ingat sama dosa masa lalu. Jangan mentang-mentang Allah saya taubatin ini, taubatnya udah saya tangis-tangisin segala macam, udah nggak pernah diulangin lagi, udah lupa begitu saja, nggak bisa. Dosa mah jangan dilupa, ingetin sebanyak-banyaknya dosa, tapi bukan diingetin diapalin caranya. Ingetin sama kita dosa. Kalau orang ngelupain dosa masa lalu, itu hatinya bisa keras. Apalagi dia ngingetnya cuman kebaikan dia di, ya udah dimanja hatinya. Warabiu, yang keempatnya, nah ini tulul amal. Yang membuat hati keras itu adalah terlalu banyak obsesi tentang urusan dunia. Nah kemudian tulul amal ini selain bisa membuat kita keras hati, wanisyanunil akhirah, melupakan akhirat. Kok bisa seperti itu? Li'annaka idza amal tal'aisa, karena sesungguhnya iza amal tal'aisa, ketika engkau membayangkan kehidupan, ay al hayata tawila, yang panjang. Ini kita ngebayangin nih umur kita masih panjang. Lah kalau umur rata-rata 70, baru 40, 30 tahun lagi, kan begitu tuh. Maka la tadkuril mauta wal qabro, kagak bakal inget sama mati, kagak bakal inget sama kubur. Ayo. Orang kalau lagi bikin planning inget mati kagak? Jangankan planning yang panjang sampai akhir hayat. Kita punya tujuan begini, Long, besok udah mulai benain empang di Bang Harun. Wow, udah kagak inget mati itu. Di Bang suruh ngupiak di empang doang, gua sampai lupa Kita punya kerjaan, ada motor dateng nih, 6 motor, mau inget mati. Mau. Yang kita ingetin apa? Nih motor kudu gua kerjain hari Senin yang ini, hari Selasa yang ini, hari Rabu yang ini. Ada nggak di situ planning?
Ntar kalau gue mati hari ini, moal. Semua begitu. Awas. Makanya dikatakan tulul amal, obsesi urusan dunia. Apalagi kalau kita lagi ngebayangin, lagi punya perencanaan ke depan tentang kehidupan dunia yang sementara, maka pasti kita lupa dengan kematian dan alam kubur. Aduh, ini ketinggian ngajinya. Kita turunin lagi dah. Besok kita main remi lagi dah, teh. Biar kadar kewalian kita menurun. Allah karim. Ala tadkuril mauta qabra kama qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, inna akhwafa ma akhafu alaikum misnatani, sesungguhnya perkara yang sangat aku takutkan terjadi pada kalian ada dua. Yang paling ditakutin sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah kagak pernah mikirin Israel nyerang Indonesia, kagak. Yang ditakutin sama Sayyidina Ali nih bukan umat Islam diserang Israel. Lalu ngapa repot-repot amat sama Israel? Bukan itu. Yang ditakutin, yang dikhawatirin nama Sayyidina Ali terjadi buat umat Nabi cuma dua perkara, yaitu yang pertama tulul amal, ketika umat Nabi Muhammad sudah terobsesi urusan dunia. Yang keduanya apa? Itbaul hawa. Yang keduanya ketika umat Nabi Muhammad patuhnya terhadap hawa nafsunya. Udah dah tuh. Itu yang paling aku khawatirkan, kata Sayyidina Ali. Ala wa inna tulal amali yunsiul akhirah. Ingatlah bahwasanya tulul amal, obsesi dunia, membuat kalian lupa akan akhirat. Wa itbaul hawa, sedangkan mengikuti hawa nafsu, yasuddu ayyablahu anil haqi, akan menolak kita daripada kebenaran. Orang kalau udah ngikutin hawa nafsunya udah nggak bisa nerima kebenaran. Allah akan bisa. Sekarang ini kalau nguji nafsu kita, milih. Enakan gue di rumah, enakan gue nonton TV, enakan kita tangkrang-tongkrong, enakan gue kemana baik. Kalau nurutin hawa nafsu. Makanya luar biasa ini Malik ini datang ke majlis malam Rabu ini termasuk umat pilihan. Lagi dipilihin sama malaikat. Ntar lu yang gue bakalan gebukin di dalam kar. Tuh. Wa inatul amaliyun siul akhirat. Ala, ingat, sesungguhnya tulul amal akan membuatmu lupa urusan akhirat. Wa itbaul hawa yasudu anil haqi. Sedangkan mengikuti hawa nafsu itu tidak akan membuatmu menerima urusan-urusan yang hak, kebenaran, susah. Faizan, nah kalau sudah seperti itu, ain kuntala tadkuril mauta wal qabra, kita udah kagak inget sama mati, kagak inget sama kuburan. Yasiru fikruka wa ma'dhamu amrika fi hadisi dunya. Ya udah, pikiran kita, obrolan kita, konsentrasi kita ya tertujunya sama urusan dunia. Makanya kudu inget, sekali-kali kudu inget sama mati. Wasbab al-aisi, yang jadi konsentrasi gitu kita itu cuman sebab-sebab penopang kehidupan, sebab-sebab penunjang kehidupan, yaitu usaha abak. Mana nyari duit besok, ayo kayak besok bulan puasa, puyeng udah dari Karang. Makanya itu belum puasa aja belum udah pada lemas. Bagaimana ini bulan puasa? Lah ngapain dipikirin? Jangan dipikir, apalagi kekhawatiran. Hati-hati. Nih buat yang tukang usaha tapi usahanya lagi kagak enak, pantang ngeluh. Hati-hati.
Aduh, begini amat ya usaha. Aduh, ya Allah, ngapa susah amat ya? Ya Allah, kagak di alam lu. Kagak di alam. Masih mendingan kalau bahasa torikoh itu masih mendingan lu nyolong daripada mendingan lu mabok daripada lu lu besok mabok kayak buku yang mabok gara-gara ngeluh. Enak bae mendingan mabok. Dia mau mabok juga ngeluh juga. Jangan ditanya yang begitu, jangan dijadiin mendingan. Suka kejebak bae sih. Kalau kita mabok mau udah ketahuan ngelanggar perintah Allah. Tapi kalau ngeluh nggak nerima keadaan kita nih, itu sama aja kita nyalahin Allah. Nyalahin Allah. Kenapa sih gue mau begini amat? Lo si Ono mah enak amat, salah ini Allah. Yang ngejar si Ono enak siapa? Allah. Yang ngejar kita begini siapa? Allah. Berani nyalahin Allah. Emang punya Tuhan cadangan? Barangan, nauzubillah. Hati-hati ngeluh. Jangan dibiasain ngeluh. Lagi di ininya juga di apa? Disebutnya juga kagak enak. Siapa sih itu? Malik mana? Malik angluh. Dikit-dikit ngangluh, dikit-dikit ngangluh. Tapi jangan dianggap sepele itu. Ngangluh itu jangan dianggap sepele, dosa gede, ngehina Allah. Termasuk kalau bahasa kajian toriko, orang yang bingung besok gua bagaimana, udah cukup ngehina Allah mah, nggak kudu nyobek Al-Quran. Besok kebutuhan Ramadan bagaimana ini ya? Udah deh, mana anak 4. Baju lebarannya kudu ada banyak ini. Bagaimana ini besok ya? Udah cukup segitu gua ngehina Allah. Nah kita mah usaha bah. Mau dapat mau kagak urusan Allah. Udah begitu. Makanya kadang banyak buat ustadz yang setengah nanggung. Iya, banyak. Kan kalau ustadz mah yang kudu begitu. Kalaupun usaha, dia hanya sebatas usaha itu ya. Makanya gue malah alhamdulillah tiap tahun umpamanya dagang sapinya habis mereka kagak pernah stres. Kagak benar kan? Iya maksudnya usaha kita mau yang bagaimana? Yang jalan ada, yang macet ada. Coba itu urusan obat-obatan kan kagak jalan. Stres ya kagak, nauzubillah. Mau ngapain? Usaha ini ada yang gagal, usaha itu ada yang gagal. Apalagi kalau lagi usaha nyalok mah Masya Allah nggak jepit habis 8 biji kagak jebol biarin, yang penting mah kasar baik. Ini tapi pengen ngustad, tapi pengen tawakal, nyambi jadi PNS lah, jadi apa lah ya. Ini kata lu hamba gua apa hamba pemerintah kan begitu. Gak harus dah lu jadi serba nanggung. Malik kalau jadi ustad berhenti Malik. Nah, gua kagak mau gawe, gua kagak mau usaha, ngapain mati udah. Oh, hati-hati. Nah, faidan yasiru fikruka wa madhamu amrika fi hadis dunya wa asbabil aisi. Kalau orang udah kagak ada inget-ingetnya sama mati, enggak inget-ingetnya sama kuburan, udah madhamu amrika. Pusat perhatian segala urusannya di hadis dunia, urusan dunia beda. Urusan aduh, udah berkembang di sini, buka cabang di sana. Habis cabang buka ranting. Habis ranting kalau perlu ada daun, ada buahnya lagi. Buka anak cabang. Ayo. Gimana caranya? Bisnis kita harus berkembang terus. Waduh, hebat itu. Biarin sekarang mah bebas, besok mah ikan paus. Anak paus. Lupa udah. Nah, pokoknya sibuknya urusan dunia, asbabil ais itu ya sebab-sebab penopang kehidupan. Wa fi subatil khalqi ya udah bareng-barengnya sama makhluk lagi bae udah. Kapan mau bareng-bareng sama penciptanya? Habis waktunya. Habis. Ya kalau kita makan masih mending johor ada 5 menit bareng Allah kan gitu kan. Casingnya
casingnya bareng Allah casingnya, jangan jalan ngaku hatinya lu akeh enak bae. Ya Allahu Akbar inget lasan sih. Inget potongan triplek lu ngaku bareng Allah bae. Entar dulu jauh di mana jauh. Wa fi subatil khalqi wa nahwiha. Nah, kemudian payak sul qalbu min zalika, ya mau tidak mau hati akan semakin makanya minimal kudu ada waktu kita buat kebenaran. Ya waktunya sholat, waktunya ngaji. Kagak banyak yang diminta sama Allah. Ayo deh. Emang banyak apa? Sekarang sholat aja 5 menit. Gue termasuk ustad itu sholat 5 menit. 5 menit itu termasuk ustad itu udah. Sekali sholat 5 kali 5 25 menit. Segitu doang yang wajib. Atau kapan tahajudnya? Jangan ngomong-ngomong tahajud dulu, mari mana? Yang wajib kayak dulu. Daripada lu jadi penyembah sunnah. Karena begini, banyak orang tertipu dengan sunnah. Nah, kajian malam Senin kebetulan lagi ngebahas tuh perintah Allah itu ada 2. Ada fi'lan, ada tarkan. Ada perintah melaksanakan, ada perintah meninggalkan. Nah, ada wajib, ada sunnah. Nah, gimana kalau yang wajib? Kalau yang wajib mah dikerjain, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Wajib tuh bakalan selamat, terhindar dari segala macam siksaan. Selamat tuh kalau udah ngerjain wajib tuh. Nah, kalau sunnah apa ganjarannya? Kalau sunnah mah ganjarannya mahabbah, rasa cinta dari Allah. Tapi ingat, kagak ada pahala sunnah dari kutub utara, kutub selatan, ujung barat, ujung timur yang bisa ngelebihin daripada pahala wajib. Ini ustadz jarang yang ngomong nih, diumpetin baik. Akhirnya orang pada gila sama kerjaan sunnah. Kagak ada. Tahajud 12 rakaat. Gedean mana pahalanya sama sholat subuh 2 rakaat? Subuh 2 rakaat. Duha 8 rakaat. Sama johor 4 rakaat. Johor 4 rakaat. Jangan dituker-tuker. Nah, ini kan kadang-kadang orang begitu. Yang postingan si Oma sama si Sule itu kan. Udah siap mati siap mati. Tapi sholat ya kadang-kadang. Lu mah bukan siap mati tapi nekat mati. Kata si Sule ya mudah-mudahan ketolong dengan ibadah yang lain. Ya nggak bisa. Nggak bakalan bisa. Wajib dulu. Makanya ada hadis Nabi, adim ma faradallahu alaika takun abadan nas. Cukup kau kerjakan yang diwajibkan oleh Allah, maka engkau sudah menjadi ahli ibadahnya Allah. Jangan galau sotoy-sotoyan. Besok gimana Ustaz, bulan puasa saya emang gak mau terawih. Ya penting isya subuh lu jangan lu kerjain. Itu baik dulu benerin. Gue mau kagak nyuruh lu terawih. Gue kadang-kadang jarang kan gitu. Yang penting yang wajibnya dulu. Supaya apa itu modal pokok rasul mali bahasanya. Kalau sunnah itu ribhun, keuntungan. Kira-kira kalau kita lagi dagang, yang kita pentingin modal dulu apa untung dulu? Modal dulu, baru mikirin untung. Beli badut nih 10.000 modalnya. Terus kita jual berarti. Ya kita jual kan pikirin modalnya aja 10.000. Jangan sampai kurang dari 10.000. Nah, urusan lebihnya mau 11.000, 12.000 itu sunnah namanya. Berarti kan untungnya cuma 2.000. Nah, ketika orang ngerjain sunnah, kagak ngerjain wajib, dia punya modal rokok 10.000, dia beli 10.000 nih, dijual timbang 2.000 sama dia bukan 12.000. Karena dianggap 2.000 itu udah untung. Modalnya mah acak-acak. Itu begitu kemarin. Orang ngerjain sunnah, ninggalin wajib. Hati-hati.
Wa innama riqatul qalbi wa safwatuhu bidzikril maut. Orang kalau udah gila sama dunia, pikirannya sebatas dunia, usaha hatinya keras. Nah, sedangkan riqatul qalbi yang bikin hati lemes, wasofwatuhu bahkan bisa membersihkan hati itu apa? Bidzikril maut. Kudu mau nginget-nginget kematian. Kudu inget kematian. Bahkan padilahnya gede. Aksiru min dzikri hadimil ladat. Kata Nabi, perbanyaklah ingat-ingat mati. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, hal yusaru ma'a syuhada'i ahadun. Dulu Siti Aisyah nanya, bininya Nabi nih. Siti Aisyah bini Nabi. Pokoknya ciri-ciri Syiah itu benci banget sama Siti Aisyah. Salah satu ciri Syiah itu benci sama Siti Aisyah. Kenapa dia benci? Karena Aisyah pernah perang sama Sayyidina Ali. Tuh. Makanya kalau urusan kok Islam ini sekarang pada begini ya, pada konflik mulu ya. Dari dulu konflik mau udah ada. Kalau orang yang terheran-heran, padahal kan kita orang Islam, yang apa kita satu sama lain saling menjatuhkan, baru ya Pak masuk Islamnya. Begitu. Dari zaman Sayyidina Ali, pikir Sayyidina Ali sama Siti Aisyah udah perang. Tapi ingat akidah ahli sunnah wal jamaah, jangan nyalahin Ali, jangan nyalahin Aisyah. Kok nggak bisa disalahin? Sebab dua-duanya lagi ijtihad. Udah kepala gua ngomong nih. Ijtihad apa? Utsman meninggal, dibunuh. Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah. Kepengenan Siti Aisyah, nih pembunuh Utsman dulu nih, cari adilin, sikat, habis. Kepengenan Siti Aisyah. Nah, situasinya tidak memungkinkan. Sayyidina Ali bukan nggak paham seperti itu. Hukum wajib ditegakkan, kisos memang harus dikerjakan. Tapi kondisinya ketika itu, kalau pembunuh Sayyidina Utsman ditangkap, ini ngembet ke petinggi-petinggi Islam yang akan menimbulkan perang saudara. Akhirnya kehancuran lebih besar lagi. Tuh, sama-sama ijtihad. Kata Ali, biarin, yang penting gua ngamanin negara dulu. Kata Aisyah, hukum dulu tegakin. Kan dua-duanya Nah, itu urusan Allah. Kita jangan benci salah satu akidah ahlussunnah. Ngaji kan begitu, kita jadi luas. Nah, kadang-kadang kalau yang baru masuk Islam kan begitu, kita orang Islam tapi ribut mulu ya, baru bapak masuk Islamnya gitu. Dari zaman dulu bapak Islam udah banyak Wa inna mariqatul qalbi wa safwatu bidzikril maut. Nah, supaya hati kita lemes, supaya hati kita bersih, kata Imam Ghazali, obatnya ingat sama mati. Sebagaimana kata Siti Aisyah, qultu ya Rasulullah, Siti Aisyah ngomong, ya Rasul, hal yusaru ma'a syuhada'i ahadun. Umpamanya ada orang yang mati biasa, kira-kira bisa nggak nanti di hari kiamatnya bareng-bareng sama orang yang mati syahid. Tapi dia nih nggak mati syahid, dianya mah matinya lagi dagang kelapa kan gitu. Tapi dia bisa nggak di sana kumpul sama para syuhada, sama Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Hasan Husain, bisa nggak kumpul bareng-bareng di sana? Bisa, walaupun dagang kelapa bisa, baik kata Nabi. Alhamdulillah. Cuman ada syaratnya teh, jangan girang dulu loh. Syarat utamanya bukan dagang es kelapa, bukan. Kata Nabi nih, qala na'am man yadhkuril mauta fil yaumi walailati isrina marrah. Siapapun orangnya yang sehari semalam mengingat-ingat kematian kurang lebih 20 kali dalam sehari. 20 kali dalam sehari. Kita maka agak ingat mati begitu ngelihat di status WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, layat tahlil ya. Begitu tahlil malam kedua aku udah kagak inget mati. Udah gereneng bae sih, kuset yang mimpin tahlil tawasul banyak amat sih, gua mau nonton bola tuh kan. Ayo. Bagaimana mau digiring sama para suhada.
Ya kalau pengen digiring nanti bareng-bareng sama syuhada, Nabi yang ngomong, tagih ke Nabi ini, ke Siti Aisyah. Kalau umpamanya di sononya kita udah ngelaksanin nih sehari 20 kali ingat kematian, tapi begitu di sono masih nyatunya sama Firaun kan gitu. Nyatunya sama Haman. Nah, boleh kita protes ke Siti Aisyah. Sebab Nabi yang nyampein. Yo syaru ma syuhadai ahadun qala na'am man yadhkuril mauta fil yaumi walailati isrina marrah. Orang siapapun orangnya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, ketika sehari semalam 20 kali dia mengingat kematian, nanti dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati setelah itu. Amin ya rabbal alamin. Itu jadi bari dagang kelapa inget mati akhirnya kagak ngelayan-layanin. Ya layanin. Nah, zikrul mauti obatnya kalau pengen lemes hati. Zikrul mauti ngebersihin hati itu dengan mengingat kematian wal kubri dan alam kubur. Ingat-ingat sama alam kubur. Mana iseng banget kalau bisa mau kagak ngalamin di kubur udah langsung akhirat baik. Langsung akhirat baik. Kalau di kuburan mendewe kan. Gila, Gary petang-tang beteng-teng di mari. Si Gary ini berani dia petang-tang beteng-teng di mari. Jadi sono mah kincuk dia. Mau bisa oke, kalau bisa ngomong jauh dia di sana mah. Kuburan. Qala Sufyan Ats-Tsauri man aksara min dzikril qabri wajadahu rawdatan min riyadil jannah. Siapa orang yang banyak ingat kuburan? Ingat kuburan. Ini kalau nginget kuburan terus bisnis baik ngajakin orang jarah tuh. Bisnis lagi ya salah. Orang yang banyak ingat kuburan, maka wajadahu rawdatan min riyadil jannah. Ketika dia masuk kubur, maka dia akan menemukan kubur tersebut taman daripada taman surga. Tapi sebaliknya waman gofalan, siapa orang yang lupa bisa nama kuburan. Makanya aku mau bingung kalau ada orang yang haram-haramin ziarah kubur. Ya ziarahin, apalagi makam orang tua. Satu, kita ngedoain dia, yang keduanya kita ingat kita juga bakalan kubur. Nah, di kuburan kagak ada rokok Samsu. Coklat ekstra. Aduh, jangan coklat ekstra. Waruyan Ali karamallahu wajah anahu qala fi khutbatihi, diriwayatkan Sayyidina Ali pernah berkhutbah. Dalam khutbahnya, ya ibadallah al-maut al-maut al-maut. Hei hamba-hamba Allah, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Laisa minhu fautun in aqamtum lahu aqadakum. Tuh. Laisa minhu fautun, karena enggak ada yang luput dari kematian. In aqamtum lahu aqadakum. Lu siap-siap ngadepin mati ya bakalan diambil sama mati. Wa in farortum, lu lari baik minhu daripada mati, adrokakum, pasti ketangkep. Mau lari kemana? Kalau diudak-udak polisi mah ya asal kuat baik ngebayar paranormalnya hilang kan begitu kan. Mandiin adem, lari sono lari sini aman. Tapi kalau udah dicariin Ijrail, aduh bingung lah. Ya maaf Malik, bukannya nggak cinta, nggak ngebelain. Kalau urusan sama Ijrail mah, kalau lawan ormas PP kali masih kuparanin kan. Kalau yang nyuliknya udah Ijrail mah udah wassalam, bukannya nggak cinta itu. Al mautu makudun binawasikum. Hai, kata Sayyidina Ali, kematian itu udah nempel sama ubun-ubun kalian, nempel, fitrah. Udah pasti nyampe tuh kematian. Bahkan kata Sayyidina Ali, ala wa innahu yatakallam, ala wa inna qabra rawdatun min riyadil jannah. Ingat, kuburan itu bisa jadi taman surga, bisa jadi jurang neraka. Tuh kata Ali itu.
Ala wa innakum yatakallamu fi kulli yaumin. Setiap hari itu kuburan teriak-teriak. Salah sama rotin 3 kali tiap hari itu kuburan. Ana baitul zulmah, aku adalah ruang kegelapan. Ana baitul wahsyah, aku adalah rumahnya hewan liar. Ana baitul jidan, aku ini adalah rumahnya belatung. Ketemu udah di situ. Aduh. Nah, kalau bisa udah langsung kiamat beda kan gitu. Ya Allah. Wasawabi tuh, obat-obat hati tuh supaya hati kita rada lemas, rada lembut, bisa bersih, ingat mati, ingat kubur. Wasawabi, ingat ganjar. Ya, ingat ganjaran juga kudu ingat tuh. Wali kobi, tapi jangan lama-lama ngingetin ganjaran mah terus lupa baik kita. Ya orang ganjaran surga mah ya lah semiskin-miskinnya orang bidadarinya 70. Semiskin-miskin, miskin-miskin. Apa yang kagak ada di surga? Semua pasti ada. Dan gak ada batas. Gak pernah nemuin rasa yang sama. Walaupun satu macam. Hari ini kita makan apel, rasanya begini. Besok kita pengen apel lagi, rasanya udah beda. Tapi apel-apel juga. Begitu terus, besoknya beda lagi, besoknya beda lagi. Terus nikmat. Tahu indah batas surga. Tapi indah, menarik, sangat menarik. Semua pengen, pasti pengen. Tapi kagak mau pergi duluan, kurang ajar. Perginya pada bertorong torong. Jadi bingung dikata pengen, bingung kita mah. Ayo, dikata pengen, ngomongnya wah cita-cita. Disuruh berangkat ngapa itu bikin ogah, kagak yakin nyampe kan gitu. Karena belum yakin nyampe mentak jadi ogahnya mah. Wasawabi waliko bisiksaan wahwalil akhirat, dan segala macam kejadian akhirat tuh ingetin tuh. Tar bangun dari kubur. Wa dalam yakun seun min zalika fa min aina yakunu li qalbika riqatun wa safwatun. Kalau kagak pernah ingat mati, enggak pernah ingat kuburan, kagak pernah ingat ganjaran, enggak pernah ingat siksaan, kagak pernah ingat akhirat, dari mana bisa lemes lu punya hati, kata Imam Ghazali. Gakang baik kalau lagi ngantongin duit sekresek. Sapi kita udah habis. Gagahan. Ingat mati gak borok kan gitu. Pokoknya besok gua mau kanu, gua mau beli anu. Udah dunia lagi, Pak. Ya kalau ingat mati mau pergi ke kandang sapi kan gitu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fatala alaihimul amadu baqasat qulubuhum. Mereka ini terlalu banyak cita-citanya, terlalu banyak keinginannya yang berkaitan dengan dunia. Baqasat qulubuhum, sehingga keraslah mereka punya hati. Nah, nyikapinya gimana? Mudah-mudahan benar. Kita mah pengen umur panjang, kita pengen banyak rezeki, kita pengen usaha maju. Yang semuanya itu tujuannya ngembet ke akhirat atuh. Jangan dulu jangan dulu dimatiin, ya Allah. Emang apa? Saya belum banyak duit. Emang apa kalau banyak duit? Saya kan belum punya sedekah bisa. Jadi biarin saya kasih umur panjang, biarin kasih saya rezeki yang banyak supaya banyak juga sedekah saya. Begitu duit datang, udah tinggal dah tuh. Antara setan dengan malaikat bertarung di dalam hati. Ada yang campur tangan hawa nafsu. Aduh, sodako ya, sodako. Belasan juta diaur-aur. Begitu sodako keropak masjid 5.000 perak. Kan orang jadah. Itu gimana itu? Berarti bohong lagi, baik. Nah, inilah manusia yang akan masuk ke dalam karung ini kan begitu. Hati-hati. Manage-nya buat akhirat. Itu himmah namanya. Saya mah kudu berhasil, ya Allah. Kudu jadi orang hebat, kudu jadi orang yang gagah dalam segi ekonomi. Kenapa? Kalau ekonomi saya lemah, nanti gimana anak turunan saya? Kan mereka butuh
mereka butuh biaya. Tuh begitu, jadi tetap semangat. Kayak udah lemes bae besok kagak. Kudu semangat. Yang kagak boleh kok begitu. Kagak ada niatnya pisan buat akhirat. Kagak ada perwujudan buat akhirat. Apalagi kalau sampai yang berani ngomong begitu, biarin kalau bisa ngaji kok, ntar kalau mati kita punya duit diajiin sama orang, wah itu udah nantangin itu mah. Wah itu mah serem banget, malaikat tuh udah bukan pakai binan stick golf, malaikatnya udah bawa kelewang gitu mah. Jadi, nah faizan anta ida tawal ta'amalaka qalat ta'atuka. Kalau orang udah tulul amal banget, obsesinya dunia banget, qalat ta'atuka, akan sedikit ketaatannya. Wa ta'khorta taubataka, diulang lagi, diingetin lagi Imam Ghazali, akhirnya taubatnya dientar-tarin. Terus wa kasurat maksiatuka, maksiatnya akhirnya jadi banyak. Wastada hirsuka wa qasa qalbuka, rakus tamaknya timbul. Wa qasa qalbuka, hatinya keras. Wa azumat goplatuka anil akibat. Ya udah nggak bakalan inget tentang akibat perbuatan tuh. Fazahabat akhiratuka, akhirnya dia akan kehilangan masa depannya yang abadi alias akhirat. Fa ayu halin aswa'u min hadhihi. Sampai ditanya sama Imam Ghazali, kalau udah begitu nggak ada lagi kejelekan yang lebih jelek dari itu, nggak ada lagi. Ya kudu ingat tempat pulang. Jangan seia-ia amat itu bebas amat sih hidup, jangan ngeri. Wa amma in qasorta amalaka wa kullu haja bisa babi tulil amal. Tapi sebaliknya kata Imam Ghazali, in qasorta amalaka, kalaupun punya obsesi dunia ya yang sekedarnya aja. Aku yang penting bisa ngebiayain anak istri, punya tanggungan, beres semua udah gitu. Apalagi bari, wah kalaupun banyak tujuannya buat ngedidik, buat berjuang agama. Nah, itu udah bagus tuh. Qasorta amalaka. Wa qarabta min nafsika mautaka, tuh sering ingat kematian. Wa tajakarta hala akronika wa ihwanika, sering kita ingat teman-teman kita yang udah duluan. Alladzina ghafasahumul maut di waktin lam yahtasibuhu, yang udah disamber kematian di waktu yang mereka tidak sangka kita ingat. Iya ya si anu udah pada kagak ada. Mana kagak ada istilah orang siap-siap kan. Kejadian orang yang mati ngedadak, ingetin tuh. Kenapa kudu inget walalah kami halihim, kan bisa jadi kita juga kayak dia dadakan. Ya mati kan ada yang secara dadakan, ada yang ngirim ada kode dulu, sakit dulu kan gitu. Tapi semua dikabarin. Uban itu SMS itu SMS dari mati. Gigi copot, jadi begitu. Jangan ngerasanya muda lah, gitu. Kalau ngerasanya muda, hawa duit sialan ya, hawa duit ya. Oh kita kalau lagi megang duit mah, chill kan gitu. Bisa jadi nasib kita juga seperti mereka, nggak tahu. Padari ya nafsi al-ghururo, maka engkau harus takut akan tipuan yang memang ada di alam dunia. Wazkuri, kudu ingat maqala Auf bin Abdillah, apa yang telah dikatakan oleh Imam Auf bin Abdillah rahimahumullah. Kam min mustaqbalin, kata Auf bin Abdillah, berapa banyak min mustaqbalin yauman, orang yang menanti suatu hari. Menantikan suatu hari lam yastakmilhu, belum nyampe tuh hari yang ditunggu-tunggu, dianya udah kagak. Banyak kan orang yang begitu. Wa muntadiri godan, ada orang yang lagi nungguin besok, tinggal besok ini cair besok mah, tangan notaris. Ya bener, besoknya mah tanda tangan notar. Pencairan dianya udah kagak ada, kan banyak yang begitu.
Banyak orang yang begitu. Lam yudrikhu lau ra'aital ajala wa masirahu labgotal amala wa gururahu. Jikalau kalian terbuka hijab, kalian diperlihatkan perjalanan ajal yang sedang mengejar kalian, labgotal amala wa gururahu. Kalian tidak akan kagak bakalan banyak kepengen. Bahasa singkatnya begitu. Udah kagak banyak kepengen. Nah. Amma samita kaula Isa, apakah kalian tidak pernah mendengar ucapan Nabi Allah Isa alaihis salam, ibni Maryam, putra Maryam. Kalau kita nyebutnya Isa, kalau tetangga nyebutnya Yesus, ya. Kita nyebutnya Maryam, dia nyebutnya Maria, Bunda Maria. Kita nyebutnya Musa, tetangga nyebutnya Moses. Kita nyebutnya Ibrahim, tetangga nyebutnya Abraham mau ucap pulo. Kita nyebutnya Daud, tetangga David. Kita nyebutnya Daniel, ada Nabi Daniel, tetangga nyebutnya Daniel. Nah, kata Nabi, saat dunia salah satu ayam. Dunia itu cuma 3 hari. Dunia itu 3 hari. Amsi mado ma biadika min husaikun. Kemarin yang sesuatunya sudah berlalu, tak akan terulang. Makanya goblok kalau bocah susah move on, goblok kan begitu. Ayo lo keras lo di bolok konco lo. Ngapa sih dia si Aris ngelamun baik belum move on, goblok, segoblok-gobloknya manusia. Yang kagak bisa move, terjebak di masa lalu. Yang lalu mah sudah berlalu, kata Nabi Isa juga. Jangankan yang minggu lalu, tahun lalu, yang kemarin gua udah nggak bakal balik lagi. Wagodan sama besok la tadri atau trikahu amla, yang kita kagak tahu ketemu apa kagak. Tuh kata Nabi Isa. Wa yaumun anta bihi faktanimhu, dan hari ini yang kita berada di dalamnya, maka kata Nabi Isa, faktanimhu, ambil keuntungan di dalamnya. Jadi jangan bagaimana besok, sekarang baik mah begitu. Besok mah belum tentu. Tuh kalau omongan calo kan begitu, udah besok mah gampang, enak baik mah sekarang. Gitu. Besok mah belum tentu, yang kemarin udah berlalu. Soma kaulah bizar, bahkan Nabi Zar Al-Ghifari juga mengatakan, dunia salah susah, dunia itu cuma 3 saat. Saatan madot, waktu yang berlalu. Saatan antabiha, waktu sekarang. Saatun la tadri atudrikuha amla, waktu yang kita pun tidak tahu kita nemu apa kagak yang akan datang. Amla palas tatamliku bil haqiqati ila saatan wahidatan, kata Imam Ghazali, secara hakikat yang kita miliki cuma satu waktu, yang mana sekarang. Idil mautu min saatin ila saatin, karena kematian itu dari saat ke saat. Mudak baik dia mah. Kagak berhenti. Kita mah ada ngasonya tidur. Dia mah kagak jalan baik ngedeketin kita. Oke, goblok, panjang umurnya, pendek tolong. Panjang umurnya serta mulia. Ya buku makin habis. Habis. Aduh. Ulang aun. Pulang, tahunnya udah pulang, bukan ulang tahun. Ilal mauti min saatin lazatin summa qaula shaykhina rahimallahu taala. Dan ingatlah omongan guru kita, gurunya Imam Ghazali. Kata gurunya, dunia salah anpas. Dunia itu kalau yang tadi ngomongnya masih enak, waktu ngomongnya masih enak 3 hari. Ini kalau gurunya Imam Ghazali mah lebih parah. Dunia salah anpas. Dunia itu 3 hembusan napas. 3 hembusan napasun mado, napas yang tadi tuh. Mado amil tapi hima amil tak. Terus wa napasun anta fihi, napas yang lagi ditarik. Kita hembusin. Napas yang bakal datang belum tentu. Yang ketiga ini belum tentu. Yang udah pasti mana? Yang tadi sama yang sekarang. Yang entar belum tentu kebagi ya.
Nah kita mah kadang-kadang pengennya nikmat yang gede yang disyukurin nikmat gede. Masya Allah. Kagak ada girang-girangnya pisan dikasih sehat. Girangnya kalau dapat orderan RTG nih banyak mahal orderannya. Baru girang, baru bersyukur dikasih napas mah jedog bae loon gitu. Lu dapat orderan sekontainer gua kalau napas lu berhenti mau apa? Ayo. Mau apa dah? Ayo Tel. Ayo, dapat gratisan nih kiriman kelapa 3 tronton. Ayo, napas berhenti mau. Kita mau kembali. Nah itu makanya ada nikmatul ijad, nikmatul imdad. Apa itu nikmatul ijad? Nikmat masih dikasih hidup. Apa itu nikmatul imdad? Nikmat fasilitas. Tuh nikmat paling gede itu tuh. Bukan nikmat dapat objekan, nikmat dapat segala macem. Kecil yang begitu mah. Nah nikmatul ijad masih dikasih nyawa, nikmatul imdad dikasih panca indera berikut fasilitas. Mata dikasih, itu kan fasilitas. Berikut fungsinya, mana fungsinya mata? Melihat. Hidung mencium, berikut penciumannya. Kuping mendengar, berikut pendengaran. Nah itu nikmat yang paling gede itu Dri. Jangan nikmat istilahnya, dapat borongan, mantap tuh ini. Benerin motor, aku berhenti urusan sampai lebaran, dikit lagi orang mudik seseleh gua nanganin motor, girang buat rumahnya. Iya, kecil yang begitu. Syukurin bae nikmat ijad dulu. Intinya mana? Caranya yaitu begitu bangun tidur, jangan lupa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu kita tandanya bersyukur masih dikasih bangun. Yang bangunin bini lagi enak banget kan? Bangun enak. Yang udah punya bini mah. Ya seenggaknya belum punya bini gue yang ngebangunin emaknya kan begitu. Masih emaknya atau temennya yang bangunin itu nih. Ini maca bakal dibangunin man robuka garis lo. Gak bisa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Kalau yang ngebangunin masih temen mah. Ayo mau kemana larinya emang gitu. Tapi ya itu tadi tulul amal himmah beda. Yang nggak boleh tulul amal. Kalau himmah harus punya. Udah ada di hati. Jangan kagak ada niat pisan. Himmah mah. Pokoknya gue mau kalau kaya gue mau ngebela agama begitu. Gue kalau udah mampu gue mau ngebela agama. Biar bermanfaat. Ya caranya lewat mana? Lewat anak kita, lewat teman kita, lewat saudara kita, lewat guru kita, bagaimana? Itu namanya himmah. Seenggaknya kalaupun nggak kesampaian lu udah punya niat bagus. Udah punya niat bagus, makanya girang banget. Nang be Ustaz hubur. Kalau saya udah bisa nguasain pasar Asia Tenggara nih urusan ikan, waduh. Orang bangun pesantren, udah bagus bae begitu. Itu udah bagus. Urusan nyampe nggak nyampe ya terserah. Itu kan tergantung napas dia kan gitu. Sama itu udah bangunnya. Mau dibangunin bini, bangunin temen, apa dibangunin malaikat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ya zalzalal wal ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka ausau min zambina. Allahumma ilam akun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana di anna wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa syabana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah ya mujisa kulli malhufin nadah wa ya mujiba kulli mutirin da'ah wa ya halima ala kulli dhi hafwatin asah wa ya qa'imam bil kifayat liman asarahu ala dunya. Nas'alukal wusula ila ma la nasilu ila bimamunatika ya Allah. Wadab imala nanti kutab ahila bikuatika, wadab imala nanti kutab ahila bikuatika, wadab imala nanti kutab ahila bikuatika, wa nas'alukal khairata fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina ya Allah fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tahan tunggal teh. Jatuh tadi. Jadi. Ini sableng we bungu terus. Juga ya. Hah? Ini masih juga. Jam tadi bener Pak. Jam dan yang bagus. Dia berangkat. Dia bawa apa sih bis? Apa nih? Oh bis. Motor. Main ini itu lagi jadi bilang. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil amalani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil amadani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Adhiyya wa kuliniyatin suhariya wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila hadrati mu'alif hadal kitab si Muhammad wa sahadati syai'u marabiru syai'u marabiru Jamil ulamain nabiyina khususan hadati syai'u Hashim Asaluka karamah wal barokah wa syafa'al fitarain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'u al-qaswatu bil qalbi wa nisyanu bil akhirat bi annaka idza amalta aisha at-tawila la tadhkurul mauta wal qabra. Wa rabi'u penyakit yang keempat yang ditimbulkan oleh tulul amal. Jadi tulul amal, ada tulul amal, ada himmah. Tulul amal ini terlalu banyak obsesi, cita-cita yang berkaitan hanya sebatas dunia. Tapi ada juga himmah. Himmah mah walaupun bentuknya dunia, tapi urusannya urusan akhirat. Ngebangun pondok biar gede kan begitu. Biar banyak santri, biar banyak orang yang ngaji, biar banyak orang yang paham agama. Tuh, itu himmah namanya, biar bisa syiar agama. Kalau tulul amal, obsesinya hanya sebatas kepuasan, kesenangan dunia. Nah, tulul amal ini melahirkan 4 penyakit. Yang pertama kemarin, kalau kebanyakan obsesi dunia, tarkut ta'at wa kasal, banyak meninggalkan ketaatan, malas diajak berbuat taat. Yang keduanya tarkut taubat, meninggalkan taubat, wa taswifuha dan mengakhir-akhirkan taubat entar baik. Masih muda bahasanya begitu. Yang ketiganya al-khirsu ma'al jam'i alal istigholi gitu, wal istigholi bidunya minal akhirah. Penyakit ketiga yang diakibatkan tulul amal adalah hiris itu apa, kemaruk. Wal istighol, kebangetan sibuk buat ngumpulin urusan dunia minal akhirati, sehingga melupakan urusan akhir. Yang keempat,
Orang kalau tulul amal baik, obsesinya dunia baik, cariin sekarang mah nggak punya empang kok. Ntar setahun 2 tahun mau beli empang dewek, ternak dewek. Kalau perlu kita yang jadi importir dewek kan, bagai semua pasar gua kuasain 2 tahun 3 tahun 4 tahun ke depan. Ntar kalau udah kaya kan diilah ya. Kalau kemarin mah Honda Jazz digade gitu, besok mah busway yang kita gade gitu. Jadi tujuannya begitu baik. Nah, hati-hati. Ada al-qaswatu bil qalbi, hatinya akan semakin keras. Tuh, orang yang tulul amal hatinya semakin lama semakin keras. Ya kita lihat baik sih di medsos, kegiatan-kegiatan abnai dunia, orang-orang sukses tentang urusan dunia. Timbang begitu doang. Tiap hari postingannya kesenangan, tiap hari nambah budget bu. Lagi rame dunia pengacara tuh, lagi majang-majang berlian, kan? Berliannya 30 miliar. Ya udah kagak inget, apalagi yang beda agama, yang seagama gue pada kagak inget. Udah koswah kudu. Hatinya keras nisyanul lil akhirati, bahkan bisa membuat lupa akan urusan akhirat. Ya kapan mau ingatnya dia? Di annahu yuqalu qaswatul qalbi min arba'ati asya. Karena memang hati ini keras sebabnya 4 perkara. 1, awaluha batnun mumtaliun. Orang kalau hatinya keras itu penyebabnya, hati-hati Malik. 1, perutnya sering kenyang. Perutnya kagak boleh lapar. Hati-hati. Jadi jangan berlebihan amat. Ya kita makannya dikit sih, tapi sering. Saya KM makan jarang sekali makan, ya Allah. Perut dipencet dulu, akurin sama jidat. Kalau belum kerasnya sama jidat, belum berat. Hati-hati. Batnun mumtaliun, perut yang kenyang. Ini nggak usah ngomongin halal haram dulu. Yang halal nih, perut kekenyangan, itu hati keras. Yang keduanya, wasani suhbatu sahibisu, hati kita keras kalau sering berteman sama orang-orang yang berbuat jelek baik. Tuh, nemenin orang yang suka berbuat jelek, keras hati kita. Ya kan ada dongeng, bukan ada istilah tukang apa, kalau pengen wangi kudu deket sama tukang minyak. Pasti. Makanya hati-hati pergaulan kita, hati-hati. Kalau kita selamanya di tempat yang begitu baik, tempat sohibisu, orang yang kagak inget bisa nama akhirat, ya kita juga nggak bakalan inget akhirat. Tuh. Oh berarti sekarang udah jangan bergaul dah. Ya, salah. Agak bergaul bener jadi super. Cuman ilmunya ilmu ikan. Tiap hari di laut. Asin kagak? Ya kagak. Ya, jangan ikan laut, ikan empang. Tiap hari berenang kagak pernah kembung kan. Berarti pengaruh luar udah nggak masuk ke dalam diri sendiri. Tuh, begitu. Tapi sehebat-hebatnya kita, kalau emang di situ doang, ke tempat orang baiknya kagak, ya nggak bisa ngomong begitu. Udah nggak bakalan sadar. Suhbatu sahibusu, selalu bersama-sama orang jelek, maka hati kita akan keras. Kalau muka mah nggak ngaruh Malik gitu. Kita berteman sama yang jelek, kita ngikut jelek, moal itu. Oh ganteng mah ganteng baik, nggak ngaruh. Makanya kalau disuruh milih, punya bini cakep tapi blow on, sama pinter tapi jelek, pilih yang mana? Hah? Yang cakep tapi blow on, kalau blow on mah bisa dirubah, kalau jelek mah udah begitu bahaya.
Suhbatu sahibi. Wasalisun nisyanu zunubil madiyati, termasuk akan membuat hati seseorang keras ketika dia nisyanu zunubil madiyati, gampang melupakan dosa-dosa masalah. Ingat, kudu ingat sama dosa masa lalu. Jangan mentang-mentang Allah saya tobatin ini, tobatnya kudu saya tangis-tangisin segala macam. Udah. Nggak pernah diulangin lagi, udah lupa begitu saja, nggak bisa. Dosa mah jangan dilupa, ingetin sebanyak-banyaknya dosa, tapi bukan diingetin diapalin caranya. Ingetin sama kita dosa. Kalau orang ngelupain dosa masa lalu, itu hatinya bisa keras, apalagi dia ngingetnya cuman kebaikan dia di ya udah dimanja hatinya. Warabiu yang keempatnya, nah ini tulul amal. Yang membuat hati keras itu adalah terlalu banyak obsesi tentang urusan dunia. Nah kemudian tulul amal ini selain bisa membuat kita keras hati, wanisyanunil akhirah, melupakan akhirat. Kok bisa seperti itu? Li'annaka idza amal tal'aisa, karena sesungguhnya iza amal tal'aisa, ketika engkau membayangkan kehidupan, ay al hayata tawila, yang panjang. Ini kita ngebayangin nih umur kita masih panjang. Wah, kalau umur rata-rata 70, 40, 30 tahun lagi. Kan begitu tuh. Maka la tadkuril mauta wal qabro, kagak bakal inget sama mati, kagak bakal inget sama kubur. Ayo. Orang kalau lagi bikin planning inget mati kagak? Ya. Jangankan planning yang panjang sampai akhir hayat. Kita punya tujuan begini, besok udah mulai benahin empang di Bang Harun. Wow, udah kagak inget mati itu. Di Bang suruh ngupiak di empang doang, gua sampai lupa mal. Kita punya kerjaan, ada motor dateng nih, 6 motor, mau inget mati? Mau? Yang kita ingetin apa? Nih motor kudu gua kerjain hari Senin yang ini, hari Selasa yang ini, hari Rabu yang ini. Ada nggak di situ planning? Ntar kalau gua mati hari ini, moal. Semua begitu. Awas. Makanya dikatakan tulul amal, obsesi urusan dunia. Apalagi kalau kita lagi ngebayangin, lagi punya perencanaan ke depan tentang kehidupan dunia yang sementara, maka pasti kita lupa dengan kematian dan alam kubur. Aduh, ini ketinggian ngajinya, kita turunin lagi dah. Besok kita main remi lagi dah, biar kadar kewalian kita menurun. Allah karim. Ala tadkuril mauta qabra kama qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, inna akhwafa ma akhafu alaikum isnatani, sesungguhnya perkara yang sangat aku takutkan terjadi pada kalian ada 2 yang paling ditakutin sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah kagak pernah mikirin Israel nyerang Indonesia, kagak. Yang ditakutin sama Sayyidina Ali nih bukan umat Islam diserang Israel. Lalu ngapa repot-repot amat sama Israel? Bukan itu. Yang ditakutin, yang dikhawatirin nama Sayyidina Ali terjadi buat umat Nabi cuman 2 perkara, yaitu yang pertama tulul amal, ketika umat Nabi Muhammad sudah terobsesi urusan dunia. Yang keduanya apa? Itba'ul hawa. Yang keduanya ketika umat Nabi Muhammad patuhnya terhadap hawa nafsunya. Udah dah tuh. Itu yang paling aku khawatirkan, kata Sayyidina Ali. Ala wa inna tulal amali yunsiul akhirah. Ingatlah bahwasanya tulul amal, obsesi dunia, membuat kalian lupa akan akhirat. Wa itba'ul hawa, sedangkan mengikuti hawa nafsu, yasuddu ayat